teman-teman, hari ini kita bersama Mas Rido. Ya, saya. Dan juga Mas Angga. Hari ini kita bakal ngobrol santuy sama Mas Rido dari Nanggulan. Dari Nanggulan ya. Dan juga dari Mas Angga Sentolo. Dari Sentolonya ya. Oke. Sebenarnya tuh kan kita mau ketemu gini tuh tujuannya dari PKB itu adalah untuk merich out teman-teman yang ada di desa-desa kan. Kalau kemarin kita habis dari Gunung Kidul, terus sekarang kita ke Kulon Progo. Dulu kalau di pemudanya Mas Rido sama Mas Angga, yang paling parah pas pandemi kemarin tuh apa yang terjadi dengan Karang Taruna atau pemuda desa masyarakat yang ada di kalau di dusun saya sendiri ya, itu pernah kejadian kan ada yang dari Kalimantan. Nah, beliau itu pulang kan transit dulu ke Jakarta. Nah, terus pulang, tapi kan dulu itu awal munculnya COVID kan pada panik ya. Jadi ketika orang tersebut itu sampai di dusun kita itu nggak langsung ke rumahnya, tapi di PP dulu, dijemur di lapangan. Itu sekitar 2-3 jam ada, terus baru dibawa ke rumah gitu. Saking paniknya gitu loh, maksudnya kayak mengantisipasi COVID itu masuk ke dusun gitu. Sampai kayak gitu juga ya awal. Ya kalau di dusun saya loh. Kalau dari Mas Angga? Kalau dari dusun Jualan, tempat tinggal saya, dari kelurahan itu, kita walaupun ya kita tahu lah COVID seperti apa, tapi panik pasti ada. Tapi kita sudah membuat rencana-rencana, plan-plan ketika ada yang mudik itu nanti harus isolasi di mana, harus lapor di mana. Itu wajib lapor di Kelurahan Sentolo, itu ada poskonya. Nah kebetulan posko tanggap COVID itu tadi itu yang piket itu Karang Taruna semua. Dari yang kemarin ngobrol itu ada ya, keranda terbang. Ya, itu ya? ada keranda terbang, terus ada jaga posko kan pas puasa Mas. Pas puasa itu saya jadi agak bingungnya. Kalau orang bilang kalau puasa itu setan-setan itu tuh pada di penjara, di borgol dan sebagainya, itu nggak ngaruh itu di posko Mas. Jadi kan kalau Karang Taruna itu siang malam di rolling. Nah yang jaga malam kan sampai pagi. Ada yang dengar orang mandi, ada yang pintu kelurahan nutup sendiri kayak dibanting. Itu bulan puasa padahal. Iya, ada yang kula nuwun tapi nggak ada orangnya. Kalau di tempatnya Mas Rido? Apa kendala atau kayak kendala selama pas COVID pemuda ini gimana? Nah, kalau di tempat saya itu lebih ke kita itu mengadakan acaranya itu agak kesulitan mendapatkan izin. Walaupun itu kan ada desa terus dusun ya. Nah kalau dusun saya itu padahal kan itu lombanya itu kan untuk kalangan sendiri, itu aja nggak boleh. Kayak volley gitu nggak boleh. Padahal untuk kalangan sendiri. Itu pun nggak boleh ya? Nggak boleh. Sama Pak Lurah, dari kelurahan nggak boleh. Terus kayak ada eyel-eyelan kayak tempatnya Mas Angga nggak? Nggak berani. Nggak berani ya? Iya termanat. Nek hoax, kalau misalnya tempatnya Mas Angga kan tadi banyak tuh ada keranda terbang lah, ono ngebrak lah. Kalau di sana? Banyak banget. Jadi pas gencar-gencar COVID, tapi malah juga itu katanya banyak napi yang dilepaskan, terus banyak yang kehilangan barang-barang di rumah gitu loh. Nah itu malah orang-orang itu pada berkumpul untuk ronda, jadi malah kayak COVID itu nggak ada pas bulan Ramadan sampai Idul Fitri. Ya itu juga fenomena masyarakat sebetulnya itu ada COVID itu juga ada baiknya sebetulnya. Warga itu juga mau kumpul itu loh. Malah regeng ya? Malah regeng, jadi rekat lagi kan. Kalau misalnya mau ronda terus jadwal ronda terus, wah kesel ya aku balik kerja, terus nggak berangkat. Tapi kan karena COVID mau nggak mau dia jaga kan kayak gitu. Sebetulnya ya ada plus minusnya juga. Jadi tambah rapat. Tempatnya Mas Diri juga gitu? Iya sama. Dulu kan jam 9 ke atas ya, dari Wates sampai Sentolo lewat Kali Agung, kiri kanan orang semua itu jaga. Iya jaga gang. Oh iya sih. Kalian kayak bikin tulisan kayak lockdown gitu juga Kak? Oh iya. Iya, portal juga sama. Kalau di Nanggulan lansia-lansianya udah banyak yang vaksin belum Mas? Sudah sih Mbak, soalnya kan terkait vaksin kan juga disadarkan kalau semua itu harus vaksin ya. Kecuali emang yang
yang penyakit berat banget atau tidak boleh vaksin itu memang nggak boleh. 6 bulan itu 86,4% sudah vaksin semua. Wah, keren banget. Sisanya itu lansia sama yang punya komorbid. Ya. Lansia yang memang tidak boleh vaksin. Iya. Kalau di teman-teman disabilitas di sana banyak nggak, Mas? Kalau di saya sekitar dua Orang. dua Udah vaksin juga? kurang tahu ya Mbak. Kalau kayak ada ODGJ juga nggak, Mas, di situ? Ada satu Divaksin udah belum? Juga belum itu tahu. juga belum tahu. Ada nggak kayak keluarganya yang nggak ngebolehin vaksin kalau di Sentolo yang Mas lihat? Ada. Itu pasti ada. Kan tapi kan ada yang keke, terus ada juga yang dikasih pengertian terus mau vaksin gitu. Alasannya apa, Mas, kalau keke? Takut panas, takut sakit, ya itu tadi mandul, terus siklusmennya terganggu kayak Jadi itu gitu. ada ya, Mas? Ada, Proses kayak gitu? ada sampai sekarang pun ketika hampir mayoritas divaksin, kalau mau selubung cari masuk ke perorangan ada kok yang nggak vaksin juga ada. Oh iya. Umur produktif nggak vaksin ada. Ya, Kenapa, tetap Mas, ada sih ya. alasannya? Ya kurang tahu ya Pak ya. Jadi nggak pernah tanya sih kalau yang kayak gitu. Tapi yang kalau untuk dia nggak mau ternyata dibujuk, cara bujuknya kayak gimana, Mas, sampai dia mau vaksin? Biasanya dari keluarganya. Kalau dia nggak mau tapi semua keluarganya udah vaksin, ya mau nggak mau dia harus vaksin, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau harus dikasih pengertian pertimbangan, kan waktu dulu kan kalau mau kemana-mana harus swab, harus rapid kayak gitu. Terus udah vaksin tinggal nunjukin kartu sudah, yang penting udah vaksin, udah ada peduli lindungi, udah kayak gitu. Nggak kayak ini tuh nggak apa-apa kalau misalnya vaksin tuh emang gejalanya tuh ntar emang ada demam, ada yang namanya kipi kayak gitu, ada nggak, Mas? Ini lebih disadari kalau ini ADW misalnya mana yang mall mana yang bio butuh vaksin barang. Ya itu juga termasuk. Karena itu jadi syarat yo. Ya. Nah, makanya itu Mas, kayak tadi ya, kayak saya juga tuh baru vaksin nah, ngopo kok vaksin mbok rasa vaksin, kantor wajib vaksin nih, aku kan kudu numpuk laporan aku harus vaksin, ono kudu ono fotone dan sebagainya, kan mau nggak mau kan saya juga harus vaksin. Kayak gitu. Nah, kalau saya sih ya realistis aja lah, nek negara akon vaksin ya vaksin, ngikut aja ya, daripada nanti belakangnya dipersulit. Kalau saya udah gitu aja. Oke. Iya sih. Tapi kalau untuk sekarang ngomongin tentang COVID-19, menurut Mas Rido sama Mas Angga masih relevan nggak? Nek saya lagi. Yo masih. Nah, aku biasa. Nek saya juga yo masih. Dalam artian masih itu menyangkut bukan kesehatan per orangnya loh Mas. Tapi untuk izinnya itu sekarang masih susah tentang COVID itu. Izin apa? Izin keramaian itu. Izin aku gampang sih. Itu nggak pakai izin, mesti pemberitahuan Mas. Nah, izin nggak mungkin dapat. Soalnya kan sekarang cara kalau acara besar itu sekarang bukan surat izin Mas. Soalnya sekarang kan surat pemberitahuan kan. Nah, ya itu. Ya kemarin kan diajarinnya kayak gitu, bukan surat izin tapi surat pemberitahuan. Tapi itu biayanya langsung ACC sih. Iya, nek surat pemberitahuan langsung ACC Mas. Tapi kalau izin keramaian nggak dapat. Emang Itu. bedanya apa? Kalau pemberitahuan di tengah keramaian kan ya padha wae sama aja izin keramaian. Kalau izin keramaian itu yang bertanggung jawab kan polisi. Oh, kalau pemberitahuan itu, kan otomatis warga yang membuat acara, warga siap bertanggung jawab. Ya. Nah, itu kan biasanya biasanya ada satu perwakilan yang bertanggung jawab kan gitu. Itu kalau sekarang enaknya mending pemberitahuan aja. Izin nggak mungkin turun, tapi kalau pemberitahuan tapi emang izin sulit ya Mas. Iya. Tapi nek pemberitahuan langsung jalan. Tapi tanggung jawabnya panitia. Iya, resiko tanggung penumpang. Tapi nggak masalah, ini udah mulai membaik kok Mbak. Udah di Taman Budaya Kulon Progo juga ada event-event sekarang udah terbuka. Kemarin ada teater kalau nggak salah. Ya itu cabang saya itu. Oh, iya. Yang musik, yang ngiring cabang saya. Apa namanya, pesta boneka? Bukan pesta boneka. Pentas apresiasi. Oh. Iya, pentas apresiasi art for millennial. Kayaknya kemarin ini deh, teater tapi. Iya. Oh, itu kan teater. teaternya itu
Jadi ada 5 cabang: teater, seni musik, karawitan, tari sama seni rupa. Itu digabung jadi satu. Nggak perlu pakai izin vaksin juga tapi. Enggak, sekarang enggak. Sekarang untuk semua instansi udah enggak pakai izin vaksin. Kalau untuk 2019, 2020, 21 juga juga masih. masih. Itu 22 masih. awal itu kan kita omikron kan. Streaming itu masih wajib, pelaku seni wajib mengumpulkan KTP sama vaksin. Iya sih, dulu juga pas aku ada event-event gitu juga harus ngumpulin kartu vaksin. Iya. Harus pakai face shield kalau misalnya ada kamera kayak gini. Iya. Iya. Kan? Itu SOP-nya kayak gitu. Kalau di Jatimulyo, nek di Nanggulan sendiri Apa? untuk pegelaran seni juga juga wes loss, nggak pakai vaksin lagi. Untuk sekarang? Los. Los. Los, Oh, Los, ya. Ah, los Los. dong ini saya. Los, Penak ya. tenan Kalau acara. takon nih Mas, ini ada pagelaran di sini, ini harus gimana? Pemberitahuan aja. Kartu vaksin dikumpulkan enggak? KTP saya aja buat SPJ, udah kayak gitu. Tapi menurutmu vaksin masih penting nggak sih di era sekarang yang di saat ini? Kalau untuk akses misal anak muda terus mau kemana-mana itu masih penting. Tapi untuk pribadi ya itu monggo sih. Untuk kesehatan atau untuk apa manut pemerintah atau gimana itu Itu untuk urusan. pribadi. Oke, ya pokoknya kedepannya tuh nanti pas ada pelatihan Agent of Change-nya itu kita bikin media, strategi media sih untuk ngelola organisasi, terus Karang Taruna yang nanti isinya Jadi untuk branding organisasi itu. branding organisasinya Mas sendiri, Oh, Mas sendiri. masing-masing. Oh, iya, iya. Jadi tuh di desanya Mas nanti membawa pesan kunci yang dari kita ini, terus setelah itu dibikin itu tadi konten. Yo salah satunya kayak podcast gini, terus setelah itu di Instagram ntar tentang pagelaran seninya Dimas itu kayak gimana, kayak gitu sih lebih ke arah sana. Tentang Kemarin untuk COVID-19. Sentolo itu sudah saya pikirkan itu. Kan saya punya cucian udah nggak dipakai, ada ruangannya itu mau tak buat ruangan podcast itu. Wah. Itu sama adik saya udah saya konsep itu. Kalau bisa sih kerjasama dengan teman-teman yang disabilitas. Jadi salah satu pesan kuncinya tuh akan lebih mengarah untuk teman-teman yang dimarginalkan ya, komunitas yang dimarginalkan masyarakat. Kalau kayak kita gini kan udah vaksin tuh kayak udah biasa, tapi kan kayak yang teman-teman disabilitas yang dia susah aksesnya. Kemarin aku di Kalibawang itu, yang kemarin masih lihat videonya, itu kan samping tuh udah jurang, kita menjemput teman-teman ODGJ yang ada di sana, harus ke puskesmas lagi, antar jemput gitu-gitu kan. Mereka masih yang teman-teman yang di sana tuh masih susah. Jadi kita nih yang masih remaja itu kalau bisa ya, bukan kalau bisa sih, perannya adalah membuat media untuk mengajak orang-orang peduli pada teman-teman disabilitas, lansia untuk tetap melakukan vaksinasi kayak gitu. Itu yang sudah itu Desa Kaliagung. Kayak gimana tuh Mas kalau di Desa Kaliagung? Desa Kaliagung itu untuk disabilitas dia mendapatkan porsi yang sama dengan orang-orang normal. Nah itu kayak gimana Mas? Kemarin tanggal 2 sebetulnya itu sudah bergerak vaksin, bantuan diperhatikan dari pemerintah kelurahan itu sudah ada. Kemarin diberikan apresiasi untuk dilonceng kelompok disabilitas di Kaliagung tanggal 2 kemarin. 2 Oktober ya. Jadi kalau misalnya nanti kalau misalnya lebih menjurus ke disabilitas, saya beri referensi di Kaliagung. Tapi sebenarnya di desa masing-masing sih Mas. Iya. Buat desa masing-masing ini nanti. Kalau saya mencontohkan di Kaliagung itu memang dari dulu memang sudah oke untuk Iya, teman-teman disabilitas. iya. Setara gitu ya. iya. Misalnya ada yang bisu tapi dia bisa nari, diajak nari. Oh gitu. Iya. Oleh Jadi hak yang sama berarti ya? iya. Tapi- Kalau di sana bagus. Disabilitas tunarungu misalnya diajak nari gitu. Iya, kalau enggak nanti diajari pantomim. Iya. Iya, Hmm, model-model iya, kayak tahu, itu. tahu. Jadi apa yang mereka bisa lakukan ya mereka kembangkan. Beribadah di situ. Ya. Keren sih. Jadi memang saya sendiri di Karang Taruna Kelurahan Sentolo juga saya belajar dari beberapa kelurahan yang bisa diambil mana, yang bisa diterapkan mana lah itu yang akan kita Mana loh, Do? terapkan. Ya, oke. Ngono tugas khusus oh. Oh ya, siap. Melu ya? Silakan, Mas Angga.
Soalnya memang ya, pandemi ini kita juga nggak bisa gerak apa-apa toh. Nggak Banget bisa. belas saya apa ya? Iya. Terus dana Karang Taruna ya dialihkan buat Covid dan sebagainya. Ya wis ra apa-apa lah. Kemanusiaan ya ditangkapkan gitu. Padahal waktu awal-awal itu juga banyak banget event-event yang udah mau terlaksana terus gara-gara ada surat edaran nggak boleh keluar rumah tuh langsung Wah, ambiar Mbak. biar itu semua Persiapan ya, Bro. Terus persiapan wah panen. Pas itu Sudah panen. itu bagian ekonomi ya. Kalau aku tuh dulu event-event sih, jadi mau bikin event dongeng ke Kulon Progo juga. Terus setelah itu mau bikin pentas seni buat adik-adik di Kalicode. Udah bikin persiapan semua. Yuk ada edaran itu langsung nggak bisa. Kayak relawan-relawan kan udah pada keluar kota semua toh, ke desanya masing-masing. Lah aku dewe ning kene sik relawan di Kalicode, ya udah. Itu juga Tapi itu besok bisa buat cerita anak cucu. Biar zamannya bapak biar ono virus Covid. Menawa sesuatu ono virus-virus mana ya tuh. Oh. Kan sahabat pisan toh Pak Goblok iki. Lumayan lah iso cerita tuh. Real ngono lho. iya. Besok enggak besok deh. Ntar Covid aku turun ning aspal ya mergo Covid, Mas. Tahu? Tahu nggo bantal barang aku ning ngarep toko. Regane apa? Ora ono sing lewat tok. iya ya. Sepi banget ya pas itu. Nah, Wates kota, Mbak. Yang namanya Wates kota Solo baru kena kok pertama kena Covid itu. Wates kota wis sepeda kok kuburan. Malah ora ono sing Dari lewat. jam berapa, Mas? Kan ono di lockdown toh. Lalu lockdown. Wis suwe tenan yo kaya nganune yo. Dari pagi kembali ke pagi. Nunggu toko. Jam 8 udah disuruh tutup sama Satpol PP sama Pak Polisi ya bali. Kamu lumengi. Ya emang ya itulah Yus ada plus minusnya lah Covid itu. Aku ntar minta ini ya Mas, link YouTube, Instagram, sama kalau belum ada TikTok nanti minta tolong aku dibantu dibuatin, ntar dikasih ke aku biar tak data. Oke. Sama Mas Rido juga Iya. minta linknya, ntar tak PC. Ya di PC dengan aku nih. Yang Gunung Kidul aku juga minta sama mereka juga gitu. Kalau mereka itu bukan banyak di hook sih, tapi ekonomi selama di pantai itu berbeda kan pantai sepi banget. Iya. Itu jadi susah mereka karena pantai sepi, nggak ada mau penghasilan juga gimana gitu, dikukup pas itu. Ini udah bisa, oke? Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton podcast kita hari ini. Inilah yang terjadi selama pandemi di Dusun Sentolo dan juga di Nanggulan, dan cerita-cerita kita lainnya yang mungkin bisa diambil hikmahnya. Kamera roll cut.